WWE pecat banyak superstar hari ini. Randy Orton kembalikan gimmick Legend Killer. John Cena ditantang superstar WWE asal Australia. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. WWE pecat banyak superstar hari ini. WWE resmi ngelepas beberapa superstar besar hari ini, dari Braun Strowman, Cora Jade, Dakota Kai, Eddie Thorpe, Gigi Dolin, Katana Chance, Kaden Carter, Galus, Djokovic, Markovic dan Wolfgang, Javier Bernal, Oro Mensah, Riley Osborne, dan Shayna Baszler. Rilisan ini muncul nggak lama setelah kemarin, di mana WWE juga ngelepas beberapa orang penting dari tim kantor dan produksi, termasuk Ryan Papola yang udah jadi wajah digital WWE bertahun-tahun, dan Christine Lubrano yang posisinya tuh Senior Vice President di divisi penulisan kreatif. Kalau dilihat dari timingnya sih, ini kayak ada perombakan besar-besaran di dalam WWE. Mungkin buat potong biaya dan ngerapihin struktur dari sisi kreatif maupun talent. Sampai sekarang belum ada info pasti apakah bakal ada lagi talent yang kena cut hari ini. Tapi bocoran dari sumber dalam bilang ini bisa jadi bagian dari gelombang perubahan gede di perusahaan. Menurut kalian, apakah mereka yang dirilis itu pantas karena sudah tidak dipakai? Komen di bawah. Randy Orton kembalikan gimmick Legend Killer. WWE makin gila aja menjelang Backlash, dan rivalitas antara John Cena versus Randy Orton makin panas. Beberapa waktu lalu, Cena sempat bilang ke Orton, "Aku bakal ngapus 3 generasi sejarah keluargamu. Aku bakal pensiunin kamu dan ninggalin WWE sebagai juara terakhir yang real." Nah, di SmackDown hari ini, Cena nggak datang ke arena, tapi Randy tetap hadir dan ambil mic buat ngasih promo maut yang bikin semua orang merinding. John Cena sekarang cuma jadi legenda berikutnya yang harus aku bunuh, dan aku bakal lakuin itu di depan keluargaku sendiri. Orton akan kembalikan gimmick Legend Killer dan bilang dia bakal nendang kepala Cena sampai copot. Jadi Orton benar-benar mau jadikan Backlash bukan sekedar pertandingan, tapi eksekusi publik. Menurut kalian, apakah gimmick Legend Killer itu karakter terbaik dari Randy Orton? Komen di bawah. John Cena ditantang superstar WWE asal Australia. WWE udah resmi ngumumin nih, Crown Jewel di Port Australia bakal jadi penampilan terakhir John Cena di Australia sebagai bagian dari tur pensiunnya tahun 2025. Tapi ya, Grayson Waller gak kasih karpet merah buat The Greatest of All Time ini. Grayson yang kita tahu emang suka nyolot, baru-baru ini muncul di acara TV Australia The Project, dan dia langsung ngomong belak-belakan. Dia nggak bakal biarin Cena dapat perpisahan manis di Australia nanti. Ini penampilan terakhir John Cena di Australia, dan itu gila sih. Cena jelas yang terbaik, legenda industri ini. Tapi dia harus ingat, dia datang ke Australia. Ini kandangku, aku yang ngatur di sini. Kalau dia mau datang ke sini, dia harus lewatin aku dulu. Dan tunggu dulu, itu belum selesai. Grayson lanjut dengan ancaman yang makin savage. Tur pensiunnya tuh harusnya kelar di bulan Desember. Tapi bisa aja kelar di bulan Oktober, karena kalau dia dekat-dekat sama aku di negaraku sendiri, aku yang bakal ngasih pensiun beneran buat dia. Menurut kalian, apakah Grayson Waller itu bisa kalahkan John Cena atau dia cuma modal omong doang? Komen di bawah. Cody Rhodes akan kembali ke WWE segera. Setelah kalah dari John Cena di WrestleMania 41 buat gelar Undisputed WWE Champion, Cody Rhodes belum nongol lagi di TV. Tapi WWE barusan update di website resmi mereka, dan Cody Rhodes dijadwalkan muncul di episode SmackDown tanggal 17 Mei di Greensboro, North Carolina. Dan itu pas banget setelah WWE Backlash. Sebelumnya, Cody nggak ada di materi promosi acara-acara sebelumnya. Jadi ini kemungkinan besar bagian dari rencana comeback yang udah diatur rapi. Cena bakal lawan Randy Orton buat gelar juara dunia ke-17-nya di Backlash, dan katanya sih itu bakal jadi match terakhir mereka 1 lawan 1. Tapi siapapun yang menang, semua petunjuk mengarah ke Cody Rhodes sebagai penantang yang berikutnya. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes harus rebut kembali gelarnya dari John Cena? Komen di bawah. Jake Fatu harus lawan 3 superstar di Backlash. Minggu lalu Drew McIntyre lawan LA Knight buat nentuin siapa yang bakal jadi penantang nomor 1 buat gelar United States Championship di WWE Backlash. Pertandingan yang harusnya fair itu berantakan karena Solo Sikoa ikutan campur tangan dan terus disusul sama Damian Priest juga. Hasilnya diskualifikasi. Drew McIntyre menang tapi dengan cara yang bikin semua orang angkat alis. Gak puas. Dan di episode SmackDown hari ini,
LA Knight dan Damian Priest tanding, tapi lagi-lagi Jacob dan Solo ganggu. Akhirnya, General Manager Nick Aldis turun tangan. Di backstage, dia langsung nyamperin Jacob dan Solo Sikoa dan bilang dengan tegas, di WWE Backlash nanti, Jacob Fatu bakal nge-defend US title lawan bukan 1, bukan 2, tapi 3 orang sekaligus. Yes, itu artinya LA Knight, Damian Priest, dan Drew McIntyre semua bakal ada di match. Si Samoan Werewolf justru ketawa santai dan bilang, aku gak peduli harus ngelawan siapa, aku tetap berakhir jadi United States Champion. Menurut kalian, apakah Jacob Fatu bisa pertahankan gelarnya di Backlash besok? Komen di bawah. The Hardy Boys akan kembali ke WWE. Matt Hardy baru aja ngasih kode keras soal kemungkinan comeback bareng Jeff Hardy ke WWE. Dia bahas ini di podcastnya The Extreme Life of Matt Hardy dan dia nyinggung soal tweetnya Xavier Woods dari The New Day yang bilang, time is a flat circle. Matt langsung nimpalin dan bilang, dulu kita datang ke WWE dan New Day udah ada di sana, tapi jangan salah paham. Kita bisa banget balik ke WWE lagi dengan New Day masih di sana dan siapa tahu kita rebut tag titles dari mereka. Buset, itu udah kayak ngasih lampu hijau buat feud gede banget. Matt juga bilang kalau mereka belum pernah punya storyline beneran bareng The New Day dan menurut dia itu bisa banget terjadi dalam waktu dekat. Katanya sih itu bakal jadi mimpi yang jadi kenyataan buat dia pribadi. Dan yang paling keren, Matt bilang The Hardys masih belum kelar soal gelar. Kita butuh tag title sekarang karena Hardys tuh emang harus punya tag title terus. Kita ini godnya tag team. Menurut kalian, apakah The Hardy Boys perlu kembali lagi ke WWE? Komen di bawah. Alasan Ricochet pilih AEW daripada WWE. Seperti yang udah kalian tahu, Ricochet sekarang udah resmi gabung AEW setelah kontraknya di WWE habis tahun lalu. Debutnya di AEW itu pas event All In di London bulan Agustus 2024. Dan dia mulai sebagai babyface, tapi sekarang dia udah jadi heel. Nah, ada fans yang nyenggol di Twitter soal Ricochet yang belum juga dapat gelar di AEW. Terus bilang kayaknya dia cabut dari WWE karena kurang dapat kesempatan jadi juara. Tapi Ricochet langsung balas dan dia lurusin. Katanya bukan itu alasannya. Dia cabut dari WWE karena dia udah kehilangan cinta dan semangat buat wrestling selama di sana. Dan AEW ngebantu dia nemuin lagi cinta itu. Ini kata-katanya langsung. Bukan, alasan utamanya tuh karena WWE udah ngerusak rasa cinta dan semangatku buat dunia wrestling yang dari kecil aku cintai. AEW ngebantu aku nemuin itu lagi. Menurut kalian, apakah Ricochet bakal lebih sukses di AEW daripada WWE? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we